Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya Veronica Sono Inandawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Katolik Baktiarsa Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya bersama dengan Ibu Trisna. Beliau adalah guru kelas 3A. Selamat siang Ibu. Selamat siang Suster. Oke, bagaimana kabarnya? Baik Suster, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, luar biasa Ibu. Kita berjumpa di siang hari ini. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi sebelum saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas bersama Ibu nanti, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi pada siang hari ini. Tujuan kita untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran nanti di kelas. Kita melakukan pra-observasi ini sebagai persiapan sebelum boleh katakan actionnya di kelas nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Terkait dengan tujuan pembelajaran ini, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Baik Suster, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai calon pendampingan dari Suster untuk 1 tahun nanti ke depan bisa menjadi guru penggerak juga. Sambil belajar juga Suster saya di sini. Jadi saya mempersiapkan RPP dengan tujuan pembelajaran, yaitu di sini anak-anak diberikan teks, mereka membaca di sini. Saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tes awal kemampuan mereka. Jadi mereka dengan membaca teks, mereka dapat menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Terus mereka juga mengamati gambar-gambar, video, lalu mereka dapat menjelaskan atau memberikan pendapat mereka tentang perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Selain itu ada 2 muatan di sini, ada muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Dan tadi itu muatan PPKN. Dan muatan bahasa Indonesia itu mereka juga membaca teks, lalu mereka dapat menjelaskan maksud dari lambang atau simbol pramuka dengan benar. Selain itu mereka juga menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka. Itu sesuatu yang saya siapkan. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi ada tujuan pembelajaran. Biasa. Tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi di sini Suster, area yang saya siapkan itu yaitu pasti kelas yang rapi, bersih, lalu saya ciptakan dengan gambar-gambar yang menarik di dalam kelas. Selain itu saya kelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan. Lalu saya juga menyediakan tutor sebaya. Ada 1 anak yang seanggap mampu bisa mendampingi setiap kelompok seperti itu. Lalu selain itu ada permainan kecil di dalam pembelajaran itu seperti kuis-kuis, lalu mereka tepuk fokus, itu yang membuat mereka merasa senang di pembelajaran itu. Selain itu juga ada breaking ice, tepukan seperti itu. Lalu itu saja sih Suster yang saya siapkan. Luar biasa sekali Ya, itu. Suster. Saya ingin juga mendengar bagaimana dengan rencana pembelajaran.
model, dan itu kira-kira bagaimana? Jadi suster di sini untuk strategi pembelajaran itu saya berikan dengan pendekatan metode. Pendekatan di sini ada scientific, lalu cooperative learning, lalu anak-anak memecahkan masalah bersama eksempel, dan mereka diberikan permainan kuis, tanya jawab, dan diskusi suster. Lalu nanti bagaimana dengan media pembelajaran? Kira-kira media pembelajaran apa yang hendak Ibu siapkan dalam proses pembelajaran? Baik, supaya mendukung pembelajaran untuk yang pasti kita guru menyediakan media. Media dalam pembelajaran yang saya siapkan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu medianya ada Infocus, LCD, PowerPoint, video pembelajaran yang sesuai dengan materi, dan gambar. Gambar itu saya tayangkan di dalam LCD, dipancarkan di dalam PowerPoint. Seperti itu suster. Luar biasa ya Ibu ya. Kira-kira kapan rencana Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Jadi suster, saya berencana hari Jumat besok, sehingga Jumat tanggal 19 ya, besok 19 Mei 2023. Seperti itu suster. Jadi saya akan supervisi Ibu di hari Jumat ya, Jumat besok ini. Dan ketika setelah kita melakukan supervisi di kelas, kita masih lagi melakukan satu kegiatan lagi, yaitu pasca observasi. Kegiatan ini kita akan bersama dengan Ibu pengajar praktik akan mendampingi kita kegiatan pasca observasi ini. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Baik suster, yang saya rasa di sini saya bersyukur dan saya rasa bangga juga sehingga suster mau memilih saya sebagai pendamping, sebagai guru yang ingin suster dampingi. Dengan begitu saya merasa bahwa ada ilmu tambahan, memperbaiki cara mengajar di kelas, dan juga bisa mengubah metode strategi yang mungkin selama ini saya rasa saya mungkin terlalu monoton atau seperti apa, sehingga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini saya merasa bahwa pembelajaran itu semakin menarik. Anak-anak mungkin saya yakin mereka akan merasa senang dan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu ya. Luar biasa Ibu ya, Ibu sudah ini, dan saya saat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan juga kesediaan dari Ibu Trisna untuk kita boleh bercakap-cakap pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di hari Jumat besok dengan sesudah supervisi kelas. Jadi terima kasih lagi sekali lagi, dan jumpa lagi besok. Baik, pertanyaan ibu, siapa yang tadi Pak?
di meja. Jangan sambil di meja. Jangan sambil apa semua. Oke, sekarang tarik nafas dulu. Ada nafas satu tarik pelan-pelan. Hembuskan. Selesai. Buka mata pelan-pelan. Tanya nih, apa yang kamu rasakan saat ini? Satu orang belajar untuk angkat tangan. Lalu itu yang memilih, ya. 3 kali. Tapi jangan lama-lama. Coba angkat tangan. Oke, ada apa? Nah, kita masuk ke materi. Hari ini, Ibu ingin kalian belajar. Belajarnya ada 3 muatan. Minta maaf, ada 2 muatan ya. PJOK-nya di luar. Ada bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Bahasa Indonesia, kalian membaca dan memahami teks baca. Lalu, Ibu ingin anak-anak dapat memberikan pendapat tentang perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pertanyaan Ibu, siapa yang tahu sila Pancasila? Dari pertama sampai yang kelima. Pertama bunyinya. Bunyi sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, apakah kalian hanya cukup mengetahui dan hafal saja? Apa inti dari 5 Pancasila itu? Apa yang mesti kamu harus ketahui? Siapa yang bisa jawab? Apa penting kamu mengetahui 5 Pancasila? Apa manfaatnya buat kamu? Mau tahu? Siapa yang sudah tahu? Oke, Bibi, silakan. Apa sih manfaat dari kita hafal 5 Pancasila itu? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Dan seterusnya. Apa sih manfaat? Manfaat. Bicara saja, tidak salah. Salah pun Ibu tidak marah. Silakan. Kaila punya pendapat? Bisa tahu? Kerukunan? Bisa mengetahui kerukunan yang ada di sekolah? Nah, dan tempat lain, dan juga bisa bersatu. Itu makna dari kita belajar tentang 5 Pancasila menurut Kaila ya. Aures, bisa menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, hari ini tujuannya agar kalian bisa memaknai atau memahami sikap, memahami perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Tidak hanya hafal sila pertama berapa, sila ini apa, ini apa. Tidak hanya itu, betul tidak? Tetapi kamu harus menuangkan 5 Pancasila itu dalam sikap bangsa. Nah, baik.
Gambar apa ini? Bintang. Bintang ini ada di mana? Di langit. Langit itu tempat di mana langit? Paling tinggi. Pertanyaan ibu. Sila keberapa? Sila ke? Yang bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang kita mau masuk ke kuis. Siap. Ibu buat pertanyaan, ibu tulis. Oke, pertanyaan kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nah, ingat, ini kuis. Kuis kelompok. Artinya pertanyaan ibu berikan dan dalam kelompok harus diskusi. Nah, diskusi itu salah satu dari sikap keberagaman. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu saling mendengarkan, saling menghargai pendapat dari teman kelompokmu. Oke? Diskusi. Lalu ibu bunyikan. Pertama kamu diskusi, bunyi yang kedua harus sudah jawab ya. Yang ketiga berarti jawaban sudah selesai. Kalau yang belum jawab berarti angus. Oke? Siapa ya? Untuk itu, ibu kasih waktu 5 menit saja. Perhatikan baca kembali materi. Ibu beri waktu 5 menit. Lihat materi tentang muatan PPKN pembelajaran 4, subtema 2. Oke, pembelajaran 4, subtema 2, muatan PPKN. Oke? Pembelajaran 4. Sudah tahu, ibu yakin kalau anak-anak belajar, pasti mereka tahu halamannya berapa. Halaman 80? Halaman 80? Bisa, berarti Anda belajar. Good job, tepuk tangan dulu. 83. Ibu kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Mulai belajar. Fokus. Membaca dulu. Setelah
Oke. Tetapi memasuki dulu satu diskusi. Lalu bunyi kedua angkat tangan. Bunyi yang kedua, siapa yang duluan berarti dia jawab. Bunyi ketiga berarti selesai. Oke? Oke, ibu ulangi lagi. Satu. Jangan dulu langsung angkat tangan. Nanti nanti kalau itu tidak berlaku. Satu. Sebutkan contoh perilaku. Sebutkan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Silakan ketua kelompok 2 contoh. Pertama, berdua sebelum makan. Kedua, Berdua sebelum tidur. apakah perilaku sikap hanya berkaitan dengan berdoa? Sila pertama hanya dengan berdoa. Berdoa itu hal yang umum. Menurut kelompok lain, apakah sila pertama hanya berdoa saja? Bersyukur? Bersama-sama. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Hah? Bersama-sama kawan-kawan. Sabar. Sesuai agama yang dianut. Oke. Nah, berdasarkan sanggahan dari kelompok ini berbicara hanya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Betul. Ibu minta 2 contoh. Apakah hanya berdoa? Contoh kelompok kalian hanya dapat 50 poin. Kelompok yang membantu tadi, benar tidak jawaban kelompok yang ini? Benar. Mereka mendapatkan poin. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 1. 1 saja. Maaf. Kelompok berapa tadi? 4. Maka diskusi itu penting. Oke. Dari pertanyaan ibu tadi, apakah kalian mengerti tentang berkaitan dengan gambar ini? Sudah? Sikapnya adalah berdoa, bersyukur, saling menghormati agama lain. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu contoh sikap dari sila pertama, Pancasila. Masih banyak lagi. Berterima kasih. Terima kasih ibu, terima kasih bapak dan mama. Itu contoh dari sila pertama, Pancasila. Tidak hanya kamu tahu satu ketuhanan yang maha, sikapnya tidak tahu. Itu bukan yang berharap. Itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita berdiri semua, kita minum es dulu. Berdiri. Sopan ya, berdiri semua. Kita nyanyi lagu hari Minggu tutul. Oke, 1, 2. Yang baik ya, sopan, saling menghargai, pokoknya saling menghargai. Jangan ada pertentangan. Oke, berdiri semua. Ibu kasih contoh ya. Lihat sini, ibu kasih contoh. Perhatikan ibu ya. Pada hari Minggu tutur, ayah ke kota. Naik dengan istimewa, duduk di muka. Duduk samping aku yang sedang bekerja. Mengendara kuda supaya
pagi Ibu. Selamat pagi, Suster. Nah, terima kasih banyak karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita bercakap-cakap bersama pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita tidak sendiri seperti yang sebelumnya saat pra-observasi dan pada saat observasi. Jadi pada pasca observasi ini kita bersama dengan Ibu pengajar praktik Ibu Regina. Jadi selamat datang. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Regina yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama di sini. Jadi pada saat ini kita akan melakukan tahap yang berikut itu berkaitan dengan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas. Baik, Suster. Ya. Kira-kira ketika kita melakukan observasi di kelas, kira-kira apa perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Baik, Suster. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Ibu pengajar praktik. Terima kasih, Suster, sudah mempercayakan saya untuk belajar lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perasaan saya di sini bahwa saya merasa senang dan bangga ketika adanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa bahwa ada pembaharuan dalam pembelajaran, ada perbaikan, dan juga bisa memberi semangat baru untuk peserta didik dan juga untuk guru supaya lebih dalam lagi mempelajari atau memahami setiap kebutuhan belajar anak. Itu yang saya rasa. Luar biasa ya. Jadi tujuan pasca observasi kita ini itu tujuannya untuk kita mengevaluasi kembali kegiatan observasi kita di kelas. Apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi di kelas pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira apa saja? Baik, yang pasti, Suster, yang pertama saya mendapatkan pendampingan dari Suster dan juga mempersiapkan diri untuk mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mempersiapkan bahan ajar, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan strategi, metode, tujuan pembelajaran. Dan selain itu, saya mempersiapkan pertama yaitu mengkelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sehingga saya bisa mengetahui anak mana yang punya kemampuan di bidang ini, anak mana yang butuh pendampingan lanjutan. Itu saja persiapan. Selain itu, mempersiapkan kelas yang nyaman dengan gambar-gambar yang menarik, media pembelajaran dan sebagainya. Itu Sungguh luar biasa ya Ibu ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu proses pembelajaran berdiferensiasi itu apakah sudah berhasil atau belum? Baik, saya belum bisa mengatakan berhasil dan belum, karena ini proses juga masih saya anggap ini baru, walaupun ada beberapa cara mengajar dan juga mungkin sudah diadopsi dari cara yang sebelumnya dengan strategi, metode dan sebagainya. Tetapi di sini saya terus ingin meningkatkan kemampuan potensi mengajar saya. Jadi saya belum bisa mengatakan berhasil dan tidak, tapi seiring berjalannya waktu depan, saya yakin bahwa pembelajaran diferensiasi pasti bisa diterapkan di kelas saya atau di sekolah kita dan juga di sekolah seluruh Indonesia. Seperti itu saya rasa. Ya, jadi luar biasa Ibu ya. Tadi Ibu katakan bahwa Ibu belum bisa mengatakan berhasil atau tidak. Kira-kira hal-hal, kalau memang Ibu belum bisa ini, tetapi kira-kira hal-hal apa saja telah hal-hal baik apa ya kan adalah proses pembelajaran itu, dan kira-kira apa hal-hal apa yang perlu Ibu kembangkan lagi
dalam proses pembelajaran. Baik. Yang saya rasa hal-hal baik di sini, suster, ketika dalam pembelajaran saya bisa mengenal karakteristik anak dengan pengelompokan belajar, kemampuan belajar anak. Oh, ternyata ada anak punya kemampuan masih di bawah standar, harus dikelompokkan seperti khusus. Oh, anak yang sudah mampu sehingga mereka sendiri di situ menjadi titik terang untuk kita guru bisa membimbing anak lebih dalam sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu juga metode yang menarik itu yang membuat anak itu menjadi senang belajar. Mereka senang untuk sekolah karena mereka lihat, oh ternyata di kelas itu seru begitu, jadi menarik seperti itu. Selain itu juga dengan proses pendampingan dari suster, saya merasa bahwa ada hal baru yang saya dapat di sini. Hal baru di sini yaitu saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode, strategi, lalu dilengkapi dengan media juga, seperti itu. Kalau begitu kira-kira kapan Ibu bisa mengembangkan hal-hal yang perlu dikembangkan itu kira-kira kapan? Kira-kira mungkin hal yang perlu dikembangkan tadi saya belum jelaskan, suster. Hal yang perlu saya kembangkan yaitu meningkatkan terus keterampilan mengajar berdiferensiasi, apalagi kesulitannya itu dengan untuk bisa proses pendampingan itu memang butuh ekstra, butuh tenaga ekstra, apalagi mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan. Kita harus pandai-pandai mengajar seperti apa sehingga kelas ini tetap kondusif. Itu yang menjadi kesulitan juga dari saya ketika saya mengajar. Lalu yang perlu saya kembangkan itu terus mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, suster. Mungkin itu dengan saya mungkin bisa terapkan itu di kelas saya, suster. Luar biasa ini ya. Jadi untuk melakukan proses pembelajaran kita ya tidak bisa mengatakan bahwa sudah sempurna. Iya, suster. Selalu melalui proses belajar dan terus belajar. Jadi semuanya kembali kepada untuk kebutuhan anak didik. Kira-kira apa komitmen dari Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, komitmennya apa? Baik, komitmen di sini yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang pasti jangan berhenti di sini lah pembelajaran ini. Jangan karena ada kegiatan seperti ini kita semangat menerapkan, setelah itu kita berhenti dan mengabaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap komitmen ya saya sebagai guru harus terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya yakin pembelajaran ini adalah satu metode yang paling bagus diterapkan di sekolah kita, apalagi dengan situasi karakteristik anak itu yang berbeda, sehingga pilihan yang paling tepat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya. Kira-kira ketika Ibu berkomitmen untuk terus ya, tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi terus melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas ya. Kira-kira siapa yang bisa Ibu jadikan sebagai sumber inspirasi yang bisa kita berjalan bersama untuk terus mengembangkan kegiatan pembelajaran ini supaya lebih bagus, lebih baik. Baik, saya menurut saya untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang pasti dari teman-teman CGP terus, dan juga seluruh tenaga pendidikan, baik sekolah, pegawai, teman-teman guru,
itu menjadi satu kesatuan untuk kita pelajari bersama pembelajaran ini, sehingga dengan support system yang saya yakin pembelajaran ini akan bisa diterapkan di sekolah kita belajar seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu ya, Ya, sudah meluangkan waktu pada saat ini setelah melakukan kegiatan observasi. Lalu kita lanjut dengan pasca observasi ini. Jadi terima kasih juga untuk Ibu Regina yang sudah setia ada bersama kita pada pagi. Demikian kegiatan pasca observasi ini. Harapan saya ya seperti yang komitmen Ibu sendiri tadi, bahwa kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, tapi kita terus berlanjut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk supaya kegiatan pembelajaran itu semakin lebih bermakna.